dan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 3 Jatirogo, Bapak Agus Wibowo SPD yang saya hormati. Yang terhormat Bapak Fasilitator Nasional Bapak Randy Adam dari UPT SMP Negeri 1 Bangila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, kami sampaikan kepada Fasilitator Nasional Bapak Randy Adam SPD, selamat datang di UPT SMP 3 Jatirogo. Mungkin baru pertama kali Pak ya. Kalau pertama kali biasanya kesannya tuh kok jauh, saya gitu. Memang di tengah-tengah hutan Pak, jadi ya seperti ini lah. Jadi mungkin kesannya tetap asli, cuma kesannya jauh, dan memang fasilitasnya pun mungkin ya seperti ini kurang. Tapi bagaimanapun kita akan tetap berusaha. Kepala UPT SMP Negeri 3 Jatirogo, Bapak Agus Wibowo SPD, yang saya hormati Bapak Ibu guru selingkuh UPT SMP Negeri Jatirogo, bersama dalam pelaksanaan berbagai praktik baik implementasi jurus BK. Jadi Bapak Ibu, dalam pelaksanaannya salah satu program prioritas Bapak Presiden kita yaitu penumbuhan karakter dari peserta didik atau anak-anak. Yang berperan di situ adalah kita dari Garda Guru BK. Kemarin di OJT Bu Dina yang mewakili salah satu dari 16 guru BK se-Kabupaten Tuban sudah mendapatkan beberapa ilmu baru ataupun updating ataupun upgrading dari ilmu kebekaan melalui 7 jurus BK. Setelah di Surabaya 4 hari, maka tugasnya Bu Dina adalah mengimplementasikan minimal 2 jurus. Harusnya 7 jurus diimplementasikan, tapi karena keterbatasan waktu maka diberikan kesempatan untuk implementasi 2 jurus. Setelah implementasi, sekarang saatnya Bu Dina untuk berbagi praktik baik ke panjenengan, termasuk ke Bapak Kepala Sekolah sebagai bentuk laporan apa yang sudah didapat, apa implementasinya di sekolah ini, di UPT SMP Negeri 3 Jatirogo ini, sampai nanti apa dampaknya. Di sini Bu Dina akan menyampaikan ke panjenengan semua. Untuk apa? Yang pertama Bapak Ibu, apabila memang implementasi ini memberikan inspirasi untuk panjenengan gunakan di kelas panjenengan, di pembelajaran panjenengan, monggo. Nanti itu bisa memberikan dampak yang baik kepada siswa-siswi di UPT SMP Negeri 3 Jatirogo ini. Atau apabila memang ini adalah ranahnya BK,
maka panjenengan bisa menjadikan itu sebagai salah satu bahan kolaborasi dengan guru BK. Mungkin guru mapel ada hambatan di apa, dan ternyata jurus ini kok bisa digunakan sebagai solusi, monggo berkolaborasi dengan guru BK. Tujuannya semacam itu, sehingga berangkatnya Bu Dina ke Surabaya itu ada hasil, ada dampak, baik itu kepada sekolah maupun kepada siswa-siswi di UPT SMP Negeri 3 Jatirogo. Setelah ini nanti selesai, Bu Dina pun masih punya tanggungan untuk menyampaikan dan upload laporannya di LMS untuk dijelaskan ke guru mapel dan guru SD. Jadi berkelanjutan. Jadi panjenengan saya rasa patut bersyukur karena tidak semua sekolah SMP di Tuban itu ada wakilnya yang berangkat ke sana, dan UPT SMP Negeri 3 Jatirogo diwakili Bu Dina sebagai sana. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, dan perlu saya garis bawahi, tidak perlu terlalu lama, yang penting tersampaikan apa implementasinya, bagaimana melaksanakannya, dan betapa dampaknya. Nanti diakhiri dengan sesi tanya jawab dan ditutup, karena kasihan kalau tinggal anak-anak, mereka juga punya hak untuk mendapatkan pelayanan dari kita, meskipun kita juga punya tugas tambahan untuk upgrading dan updating ilmu pengembangan kompetensi berkelanjutan melalui data semacam ini. Demikian, apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih atas sambutan yang luar biasa, baik dari Bapak Kepala Sekolah maupun partisipasi dari Bapak Ibu Dewan Guru. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapnya mau doa nanti jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa hari ini saya akan berbagi praktik baik on the job learning 3. Jadi saya sebenarnya OJL 1 itu upload video, OJL 2 itu upload video pembelajaran di kelas. Kalau OJL 1 itu saya konseling anak-anak. Olah emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jadi apa itu resiliensi? Resiliensi adalah daya lenting. Kalau misalnya bola basket itu kan pasti kita mainkan akan mental kan, ya, daya lenting itu dimiliki bola basket. Resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Bukan sekedar tidak menyerah, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi, belajar, dan terus berkembang. Latar belakangnya yaitu pada proses belajar dan tumbuh anak-anak akan
menghadapi berbagai tantangan gagal. Anak-anak kita itu pasti akan mengalami gagal. Gagal dalam tugas, gagal dalam perlombaan, gagal dalam akademik, pasti dia akan mengalami itu. Tugas, kalah dalam permainan, mendapatkan hasil yang tidak sesuai harapan, dan kegagalan adalah bagian wajar dari kehidupan. Namun anak yang tangguh tidak berhenti ketika gagal. Jadi jurus 3 ini mengajarkan bagaimana dia itu bisa menumbuhkan semangat untuk tidak menyerah ketika gagal. Jadi resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres atau trauma yang mendalam dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Pola pikir ini, jadi kemarin kalau Pak Agus dan teman-teman yang lain kan belajar PM ya, ini terkait Pak. Jadi pola pikir bertumbuh ini memang grow mindset ini digaungkan oleh Pak Putih gitu. Jadi terkolaborasi BK, terkolaborasi PM, karena memang ternyata ini kuncinya anak sekarang itu bisa menghadapi bullying, terus tuntutan tugas atau mungkin kehidupan yang dia harus menyerah, maka kita membekalinya dari kecil. Jadi ini tokohnya Carol memperkenalkan konsep grow mindset ini, keyakinan bahwa dia kemampuan itu bukan bawaan lahir, tetapi dapat dikembangkan melalui latihan atau strategi yang tepat dan dukungan dari orang lain. Karena berasumsi bahwa ada neuroplastisitas Bapak Ibu, jadi ada mekanisme biologis yang mendasari grow mindset. Jadi semacam di saraf itu semakin dilatih itu sarafnya akan terus nyambung, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin nyambung. Asumsinya dari teori itu, semakin banyak berlatih dan belajar semakin kuat jalur. Jadi ternyata resiliensi ini bisa dilatih gitu. Jadi ketika anak drop mental itu dilatih pakai grow mindset. Nanti di sini saya akan mengajari Bapak Ibu guru bagaimana caranya menumbuhkan pola pikir bertumbuh. Nah ini contoh pola pikir bertumbuh strategi burger. Jadi biasanya kita memuji kamu hebat. Nah itu harusnya apresiasi. Yaitu kuncinya mengapresiasi usahamu untuk mengurangi perilaku terlambat yang sudah kamu lakukan. Dikoreksi Bapak Ibu. Jadi burger itu apresiasi, koreksi, diapresiasi lagi. Budina yakin kamu bisa melakukannya. Jadi dikoreksi ini usahanya bagaimana? Nah, biasanya kalau bulan itu ngasih contoh ke saya, nggak apa-apa, kamu sudah berusaha. Besok dicoba lagi ya. Bulan selalu melakukan koreksi. Nah, biasanya bulan kalau nggak apa-apa, kamu sudah ini, besok dicoba lagi ya. Bulan melakukan apa? Mungkin guru-guru yang lain bisa menerapkan itu Bapak Ibu. Jadi jangan seperti kamu hebat, kamu pintar semua, tapi mengapresiasi usahanya. Usahanya dijabarkan. Itu teknis. Nah, ini yang bisa digunakan untuk guru mapel ketika mengapresiasi anak itu apresiasi, koreksi, dan apresiasi lagi. Ini yang saya lakukan ketika kemarin praktek. Saya kebetulan praktek konseling individu, penguatan pola pikir bertumbuh melalui game untuk membangun daya letting konseling. Jadi salah satu konseling kita kan mengalami kasus terlambat berulang kali. Bagaimana usahanya untuk memperbaiki agar terlambatnya berkurang? Kan dia mau menyerah. Saya ajak untuk konseling agar tidak menyerah dalam usahanya. Ini adalah proses konseling yang saya lakukan.
sensor wajah, saya sensor nama, saya sensor. Ini tahap pembukaan Bapak Ibu, saya pembinaan hubungan dengan klien atau konseling dengan permasalahan data terlambat. Pada praktek ini saya juga melakukan saya coba ya. Ini saya melakukan reframing. Soalnya udah jelas ya. Saya tak jelas. Saya melakukan reframing yaitu sudut pandang siswa bahwa ketika dia sudah bagus dalam melaksanakan usahanya, ada bahasa nilai diri. Agak ingat dia. Terus saya juga melaksanakan ini. Nah ini, saya membantu anak untuk membangun pola pikir bertumbuh itu selain dengan rumus burger tadi, apresiasi, koreksi, dan apresiasi lagi, maka saya juga melaksanakan game ini. Jadi di dalam konseling saya kasih game, dia harus berusaha menata kartunya supaya bisa menjadi menara. Bagaimana dia berusaha jatuh berusaha dengan bantuan solasi dan berusaha. Jadi konseling kita ini apa ya, tangannya tuh sering bentar juga. Jadi saya suruh tenang, tenang. Nah, saya juga harus berjuang. Bagaimana tidak menyerah. Dari sini nanti dari kegiatan ini saya merefleksi apa yang dia dapat ketika dia tidak menyerah. Nah, ini adalah titik konseling akan jadi melakukan penguatan dari apa yang dilaksanakan dari game ini, refleksi, penguatan, burger masuk ke sini. Jadi kalau di proses konseling, burger bisa diselipkan di dalamnya. Ada usaha, refleksi, menanyakan perasaan, menanyakan refleksi dari kegiatannya, itu termasuk penguatan dari teknik burger tadi. Jadi diapresiasi, dikoreksi, dan diapresiasi lagi. Merasakan. Itu ya Bapak Ibu. Lalu untuk yang OJL, nah ini saya lakukan penegasan dan penguatan dengan strategi burger. Jadi klien ini berusaha menolak tugas ajakan temannya, menyalakan alarm dan membangun jadwal kembali. Saya refleksi ulang untuk memperkuat konseling. Itu yang jurus 3. Terus ini dukungan vs ujian. Jadi ketika kita melakukan ujian itu tidak diharapkan Bapak Ibu, kita harusnya melakukan dukungan yang menguatkan, bukan ujian yang melemahkan. Bila kita mengapresiasi bisa jadi malah melemahkan, bukan menguatkan. Karena itu kita harus bisa membedakan kalimat dukungan dengan ujian. Kalau dukungan itu spesifik, fokus pada perilaku anak sebagai subjek, kamu pasti bangga dengan dirimu, memberi kepercayaan, ibu bapak percaya kamu bisa belajar dari kesalahan. Lalu fokus pada usaha dan progres, kamu sudah berlatih. Kalau ujian kan, wah suaramu perju sekali, hanya begitu. Tapi kalau fokus pada usaha, kamu sudah berlatih.
kamu sudah berusaha, besok kamu coba lagi ya. Mendorong anak mengevaluasi diri. Nah, Bapak Ibu, kita itu ketika melakukan komunikasi dengan anak, kita evaluasi. Misalnya kita punya konflik yang terlambat, kamu kemarin sudah mencoba apa, hasilnya bagaimana. Nah, itu harus kita lakukan. Semester ini kamu sudah jauh lebih baik dari semester lalu. Lalu mendorong dan membandingkan dengan orang lain. Ini yang biasanya orang tua lakukan ke anak, membandingkan adik dengan kakak, membandingkan si peringkat 1 dengan peringkat 31 itu tidak boleh. Lalu yang terakhir adalah mendorong keberanian, itu semua yang belajar sepeda pasti pernah jatuh, ayo dicoba terus. Menjadi takut berbuat salah kamu memang anak yang paling tidak pernah mengecewakan ibunya, itu nggak boleh. Semua yang belajar pasti pernah jatuh. Nah, seperti itu ya. Rumusnya adalah empati, pengakuan usaha. Jadi ibu senang pengakuan usahanya, jenengan apa itu ungkapkan, reframing, penguatan positif dari sudut pandang konsumen maupun kita, penegasan nilai, terakhir adalah dukungan atau tawaran. Situasi tim, misalnya ini contohnya ya Bapak Ibu, tim sepak bola sekolah gagal masuk final, padahal peluangnya sangat besar. Nah ini contoh kalimat burgernya. Meskipun impian final kali ini belum terwujud, bukan berarti usaha kita sia-sia. Usaha yang ditampilkan di pertandingan tadi menunjukkan kamu memiliki semangat dan keinginan. Mari kita jadikan ini sebagai bahan bakar untuk evaluasi, belajar, dan setiap pertandingan dari setiap pertandingan dan kembali lebih kuat di musim depan. Kepala tegak ini sebenarnya ini bagian dari empati, pengakuan potensi, reframing, penegasan, rumusnya banyak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan bagus nggak apa-apa ya, tahun depan kita coba lagi. Tapi dipaparkan dulu, bagus usahamu, kemarin sudah begini, kemarin sudah begini, kemarin sudah begini, dipaparkan. Ini pola asuh dan pendidikan yang lembut dan tegas. Ada tegas tidak lembut, tegas lembut, tidak tegas tidak lembut, tidak tegas tapi lembut. Mana yang paling tepat adalah tegas tapi lembut, yaitu orang tua dan anak sama-sama subjek. Kalau yang tegas tidak lembut, orang tuanya menang tapi anaknya kalah. Tidak tegas tidak lembut, ini sama-sama kalah. Terus tidak tegas, anaknya dibiarkan, orang tuanya tidak peduli, gagal. Tidak tegas tapi lembut, sama aja, dimanja. Nah, ini terserah. Kalau kita sebagai orang tua, sebagai bapak ibu dulu, kita ambil yang tegas dan lembut. Ini yang disampaikan di jurus 3 juga, yaitu ordinary magic. Jadi ordinary magic yaitu fokus pada pengembangan dan pemeliharaan faktor-faktor pelindung yang mendukung resiliensi murid melalui praktik sehari-hari yang terintegrasi dalam lingkungan sekolah, menguatkan siswa yang mengalami kegagalan. Ini refleksi praktik baik yang sudah saya laksanakan dengan teknik 4F, yaitu faktanya saya melaksanakan konseling individu tanggal 16 Oktober. Saya melaksanakan praktik baik konseling individu dengan teknik self management dan AK itu aktivitas, refleksi, konsep, dan hanya aplikasi. Feeling saya bagaimana? Tentu saja saya senang karena bisa mengaplikasikan hal baru. Finding, apa yang saya temukan dengan menggunakan metode AK, pembelajaran lebih terkonsep, proses konseling mulai terarah. Lalu futurnya bagaimana? Akan menerapkan strategi Google dalam setiap pembelajaran dan bagaimana memberikan dukungan kepada anak. Kelebihannya dari praktek ini hal yang bisa dipelajari adalah cara menunjukkan grow mindset, yaitu apresiasi,
tadi apresiasi, koreksi, apresiasi lagi dengan strategi Google. Terus guru dapat menerapkan pada refleksi pembelajaran dengan menggunakan metode growth mindset. Diulang-ulang terus sampai terbentuk sarafnya. Apa ya, peristiwa growth mindset itu ternyata nggak bisa satu kali. Ini kaitannya dengan jurus 4. Kita menyuruh anak itu sholat tepat waktu, ternyata ada kaitannya dengan nanti jurus keempat saya, yaitu menjaga konsistensi. Bapak Ibu guru dapat mengetahui pola asuh dan pendidikan yang lembut dan tegas, sehingga mampu memberikan tindakan yang tepat pada peserta didik jika dalam pembelajaran ditemukan masalah. Nah, sekarang ke jurus yang 4, yaitu jaga konsistensi. Paksaan vs kesadaran. Bapak Ibu guru pernah memaksa anak untuk mengerjakan PR? Pernah. Kita pasti sering. Terus, pernahkah ajakah anak yang mengerjakan PR dengan kesadaran? Ya. Ada, betul. Secara psikologis itu paksaan dapat memicu resistensi kebal. Ada anak didik kita yang semakin dipaksa semakin tidak mengerjakan, dipaksa tidak mengerjakan lagi, dipaksa tidak mengerjakan lagi, itu dia sebenarnya sudah kebal. Dia mengalami resistensi Bapak Ibu, pemberontakan dan emosi negatif. Dampaknya bisa berupa stres, penurunan motivasi intrinsik dan bahkan kerusakan hubungan. Kemarin saya melakukan konseling individu dengan salah satu klien kita kelas 9. Saya tanya, apa tujuan kamu ke sekolah? Dia nggak jawab, nggak ada tujuan. Kamu apakah berminat ke sekolah? Saya tidak minat. Makanya dia selalu terlambat. Karena dia sudah resisten. Dia dipaksa sekolah. Dia nggak mau sekolah sebenarnya. Nah, PR kita adalah menumbuhkan kesadaran. Kebiasaan yang dibangun atas dasar paksaan jarang diinternalisasi menjadi nilai atau keinginan pribadi, sehingga motivasi untuk melanjutkannya akan hilang. Jadi kemarin saya tanya, kamu ke sekolah minat enggak? Saya ketawa, lucu bicaranya. Bisa-bisanya. Ya gimana? Nah, ini implikasi. Jadi Bapak Ibu, kesadaran itu tumbuh dengan kebiasaan. Saya baru tahu, terus terang saya 8 bulan di guru penggerak, itu saya tidak tahu jawaban bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik. Nggak ada rumusnya. Dari sini saya hanya terjawab, motivasi intrinsik itu ada karena kebiasaan. Menanamkan kebiasaan dengan kesadaran, melibatkan pemahaman, penerimaan, dan keinginan internal untuk melakukan tindakan tersebut. Jadi ketika individu sadar akan manfaat, tujuan, nilai dari kebiasaan, mereka akan termotivasi. Jadi untuk menimbulkan motivasi berangkat sekolah itu dibiasakan dulu. Tapi ternyata ada anak yang sudah dibiasakan tetap tidak termotivasi. Itu perlu evaluasi lagi. Kita dari pola asuh, lingkungan. Nah ini pembiasaan berbasis kesadaran. Kalau disiplin biasa kita anak tidak mengerjakan PR, kita skor. Anak tidak mengerjakan PR, kita panggil orang tuanya. Ini karena faktor eksternal saya sebagai guru BK. Oh berarti saya anak nggak mengerjakan PR, saya panggil anak terlambat, saya panggil berarti membentuk kepatuhan dia patuh ke saya, tapi jangka pendek. Nah kita ke arah disiplin positif Bapak Ibu. Karena kesadaran internalmu memang tidak mudah, tapi ayo berusaha menumbuhkan tanggung jawab jangka panjang. Ini memang sulit, tapi insya Allah pelan-pelan. Berusaha kita menjadi disiplin yang positif. Nah ini Bapak Ibu, di dalam diri anak, menurut teorinya Kemendikbud itu ada 5 tombol. Kalau di Pasnas ada 10, tapi saya dapatnya yang dari Pasnas 5. Ini pertama, kesenangan, kebanggaan, keingin-tahuan, manfaat, tantangan. Jadi setiap anak ini digali mau tombol yang mana. Ditanya terus Bapak Ibu, memang setiap guru nanti pada akhirnya jadi kayak guru BK. Kan bertanya terus, menggali, bertanya. Nah, ini cara membangun kebiasaan
kebiasaan baik menghilangkan kebiasaan buruk. Jadi ada 4 unsur kebiasaan kecil ini loh. Ternyata rahasianya menimbulkan motivasi intrinsik itu ini. Petunjuk, gairah, ketiga, tindakan, lalu ganjaran. Nah ini, aku mau lari sehari 10 km, gak mungkin. Dinosaurusnya langsung bangun. Orang mungkin, tidur lagi. Saya tidur lagi. Karena dalam otak kita ada reptilian brain yang tugasnya menyalakan alarm jika ancaman. Sehari kita disuruh lari 10 km, dia menganggap itu ancaman. Maka dinosaurusnya berarti yang membahayakan tetapi juga ancaman yang membuat tidak nyaman termasuk adanya perubahan. Kan kita mau misalnya mau program olahraga. Kalau sehari olahraganya kita langsung 10 km akan dibayar oleh reptilian brain. Kalau di reptilian brain, cuman kalau di bahasa jurus itu berkaitan dinosaurus ini ya. Dia tidak akan tinggal diam, dia akan kembali ojo. Kalau di otak itu namanya otak apa ya? Otak apa? Aku jelasnya apa ya? Paham? Praktik baik yang saya lakukan yaitu arka. Saya melaksanakan pembelajaran dengan topik dari kebiasaan hebatku. Jadi untuk menimbulkan motivasi intrinsik, menjaga konsistensi anak, saya menerapkan pembelajaran berbasis arka. Nah ini jadi saya. Nah ini LKPD kebiasaan baik. Jadi anak-anak kita itu untuk menimbulkan motivasi intrinsik kita ajak untuk setiap anak saya kasih LKPD. Nanti kedepannya akan dibuatkan seperti ini per anak semua. Ini kemarin masih uji coba. Ternyata kan ada rumus seperti ini. Buat petunjuk jadi jelas, buat jadi menarik, buat jadi mudah, reward yang memuaskan. Saya kemarin pas praktek pakai ini. Nah ini untuk menghilangkan kebiasaan buruk. Nah, saya jelaskan dulu. Buat petunjuk jadi jelas. Apa saja yang bisa dibuat lebih jelas? Misalnya memasang poster perlombaan di kamar agar selalu terlihat dan jadi motivasi. Buat jadi menarik, buat jadi kelihatan. Misalnya posternya ditaruh depan kamar. Lalu buat jadi mudah. Rancang proses latihannya tidak terlalu berat. Misalnya hanya beberapa menit. Rewardnya yang memuaskan, dia rewardnya apa? Kalau kemarin anak-anak itu saya suruh buat ini juga ada yang suka begadang ya. Kayak misalnya X itu suka begadang, tidak bisa bangun pagi itu. Kalau menghilangkan kebiasaan buruk ini, buat petunjuk jadi tidak mudah, buat jadi tidak menarik, buat jadi sulit, mungkin HP-nya, PIN-nya dibuat kodenya susah, terus penyesalan gampang. Ini hasil apa itu jurnal bimbingannya. Kemarin yang Novi itu mau memperbaiki kebiasaan membaca buku Bapak Ibu. Jadi Novi ini sudah punya bakat itu penulis cerpen. Jadi dia ingin memperkuat apa itu kebiasaan baiknya. Nah, tombol ajaibnya guna. Lalu Nasya itu ingin berkebun. Dia tombol keajaibannya itu semangat buat menjadi jelas bagaimana menanam tanaman dengan aneka jenis tanaman, kalau jadi menarik tanaman yang disukai, terus membuat jadwal mengirim tanaman, terus rumah menjadi asli. Lalu setelah menjaga kebersihan tubuh, karena kemarin Mila mengeluhkan susah sekali untuknya untuk mandi, jadi dia membuat penguatan di menjaga kebersihan tubuh dengan apa? Membiasakan mandi setiap hari minimal 2 kali. Membeli lulur rasa stroberi. Males mandi nih. Jadi bagaimana dia membeli lulur rasa stroberi, rasa coklat dan itu kan anak-anak yang berkarya. Menaruh lulur di kamar biar rajin, badan bersih. Jika berolahraga, Reva apa itu rajin bersih. Ini LKPD-nya. Kemarin saya kasih dulu. Terus ini infografisnya. Jadi ini infografis hasilnya apa tadi pembimbingan. Dia harus membuat poster untuk dirinya, untuk kita juga. Gimana membangun kebiasaannya dari kecil. Dia kan dari kecil. Urutannya kan 4 tadi.
Lalu yang terakhir refleksi dengan 4F. Faktanya saya melaksanakan pelayanan klasikal 16 Oktober. Feelingnya saya merasa sangat senang dan anak-anak senang dalam melaksanakan pembelajaran yang berbasis IT. Yang ketiga finding, anak-anak mengetahui bagaimana cara menumbuhkan kesadaran dalam diri dan menjaga kebiasaan positif melalui 4 tahapan tadi ya Bu. Yang keempat, anak-anak mampu merancang kebiasaan positif dari hal kecil ke besar dan menghilangkan kebiasaan buruk. Jadi saya paparkan aplikasi yang saya gunakan juga. Saya juga menggunakan aplikasi yang terkait dengan apa itu. Nah ini, saya gunakan ini aplikasi untuk anak-anak mengisi apa jurnal kebiasaan baik. Jadi ini kita pantau. Jadi kebiasaan anak ini nanti saya pantau bagaimana perkembangannya, bagaimana dia menuliskannya ngawur atau tidak, kan nanti bisa dicek. Anak juga apa itu bisa tahu harus bagaimana. Memang ini tidak mudah Bapak Ibu untuk saya berbeda dan dengan belum hafal. Tapi dari sini kita bisa belajar untuk mengerjakan PR itu anak-anak ternyata harus dibiasakan belajar 5 menit setiap hari. Terus ini praktek pembelajaran saya. Andaikan aku bisa Assalamualaikum warahmatullahi
untuk memikirkan kebiasaan yang dipaksa, kesadaran yang dipaksa, membawa ke arah konsepnya. Ini refleksi. Hasil memaksa dan bersama. Cukil namanya. Paksa. Ini dengan cara dilus-lus. Lalu saya menerapkan secara konsep karena setelah aktivitas tadi direfleksi kita masukkan teorinya, konsepnya. Konsep bagaimana menumbuhkan kebiasaan kecil menghalau dinosaurusnya bangkit atau reptilian brainnya tadi menghambat seperti ancaman. Mempertahankan kebiasaan. Ini saya terangkan secara konsep. Lalu anak-anak saya minta untuk mengerjakan LKPD. Saya masih menerangkan konsep. Lalu selanjutnya anak mengerjakan LKPD, berdiskusi, membuat infografis sama aplikasi yang saya gunakan di HP untuk anak yang lain. Jadi anak-anak membawa HP untuk mengisi aplikasi tersebut. Nah, ini saya kasih contoh dalam konsep. Itu aja sih, lalu presentasi. Di akhir aplikasinya bagaimana presentasi namanya. Itu aja Bapak Ibu Guru yang saya sampaikan tentang pembelajaran yang saya lakukan menggunakan jurus 3 dan jurus 4. Jadi saya menggunakan jurus 3 tadi tentang grow mindset Bapak Ibu. Lalu yang jurus terakhir adalah menjaga kebiasaan atau konsistensi. Dari presentasi yang saya sampaikan, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Jelas? Jelas. Pak Men ada yang ditanyakan? Sambut, bulan? Ada yang ditanyakan? Dari 2 jurus tadi gue lebih mudah, yang mana proses latihan? Kalau untuk siswa itu bagus yang itu Bu, menjaga kebiasaan konsistensi tadi Bu. Tapi pola pikir bertumbuh itu juga bagus juga kan. Tapi untuk yang pola pikir bertumbuh itu ke konsep pribadi. Kalau yang biasa akan bisa secara global, tapi itu bagus, semuanya bagus Bu. Memang kalau untuk guru mapel pokoknya harus bisa menguasai teknik Google. Terus yang itu jaga konsistensi berarti kalau untuk guru mapel tadi disiplin positif, kesadaran. Jadi disiplin positif Bu, jangan memaksa ya, mungkin pelan-pelan. Kita kan tidak langsung instan ya, pelan-pelan. Memang yang diharapkan Pak Mukti itu kita beralih pelan-pelan ke romantis, bukan ke guru yang eracun tapi ke romantis. Terima kasih. Ada yang tanya lagi? Oke. Masih untuk menumbuhkan kebiasaan itu harus ada kesadaran. Iya. Ada kesadaran kalau ada kebiasaan. Betul. Nah, intinya ternyata itu. Terus yang saya ini perlu melakukan. Iya. Mungkin bagaimana dari ibu ini ada nggak kerjasama dengan orang tua agar tidak hanya di sekolah tapi kesadaran itu mungkin tumbuh juga di rumah. Betul Pak, saya setuju. Jadi kebiasaan kan kalau kita harus kolaborasi dengan orang tua. Yang mau nggak mau caranya mengumpulkan orang tua atau konsultasi dengan orang tua per individu. Jadi melalui program Guru Wali bisa. Kalau misalnya global pas pertemuan komite kan paling cuma menyampaikan secara global kebiasaan ini baik.
Tapi untuk para individu ngecek ini berkembang enggak berkembang kan pertemuan rutin Pak. Jadi keguruan itu bisa dimaksimalkan Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin saya bisa menggodok ini ke guru wali. Jadi nanti pertemuan guru wali kebiasaan baik anak yang mau ditingkatkan apa itu nanti saya kasih LKPD-nya. Jadi pas event Jumat Wali dikasih itu untuk mengisi. Setuju? Iya. Apa-apa? Gimana omongnya? Iya Pak, jawab Pak. Enggak kali. Oh ya, sama dulu. Ini kan pengetahuan dulu, ilmu lah, memang ini karena ada dasarnya. Iya. Benar. Karena kita kan sudah berumur dulu. Setelah ini kan mungkin besok sudah tua. Iya. Bagaimanapun, saya harapkan tidak hanya sekedar ini besok sudah tua. Saya harapkan dari Dina mungkin bagaimana agar ini bisa dibaca lagi dengan sehingga mungkin tidak hanya sekedar ini soalnya benar. Kalau tidak teorinya ada bisa dibaca lagi. Nanti itu Pak saya share aja sama setiap Jumat Wali ini ternyata topiknya bagus-bagus Pak. Jadi pertama itu yang jurusan itu kan kenali potensi, itu mengetahui gaya belajar Bapak Ibu. Nanti tak kasih aplikasinya pas Jumat Wali disuruh mengerjakan nanti anak langsung keluar gaya belajarnya apa. Enak. Jadi secara rutin bisa terkolaborasi gitu Pak. Dari ini saya share ke Bapak Ibu guru, terus nanti Bapak Ibu guru bisa baca, terus penerapannya bisa kolaborasi. Iya, memang tetap Pak. Tetap ke diferensiasi Bapak. Paling betul. Iya. Ini nanti tak kasih itu linknya untuk jurus aplikasi gaya belajar. Yang Bapak Ibu PM dikasih aplikasi gaya belajar Bapak Ibu. Buku sama surat KAP dikasih aplikasi gaya belajar. Nah nanti saya share. Jadi nanti enak. Tetap soalnya PM ini apa itu identifikasi awal kan bisa pengetahuan, bisa gaya belajar, bisa kecerdasan majemuk atau riasa. Jadi saya kasih semua. Saya share di Drive, nanti drive-nya saya kasih ke Bapak Ibu. Kalau saya share by WA pun nanti apa banyak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri? Sudah? Oke, terima kasih Bapak Ibu guru. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian berbagi praktik baik ini saya punya banyak salah atau mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya juga mohon maaf Pak Agus, saya tadi belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Wibowo, Kepala UPT SMPN 3 Jatirogo. Dengan ini saya berharap setelah acara berbagi praktek baik ini terlaksana, tidak hanya berhenti sampai sini, bisa diteruskan sampai di mana murid itu merasakan manfaatnya, dan tidak hanya murid, guru-guru lainnya pun bisa melaksanakan apa yang diperoleh di berbagi praktek dari Bu Dina. Mungkin itu harapan saya. Semoga dengan adanya ini murid-murid SMPN 3 Jatirogo semakin berprestasi dan semakin baik karakternya sesuai dengan harapan dari berbagi praktek ini. Demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Namaya Anggreni dari UPT SMP Negeri 3 Jatirogo. Hari ini saya sudah melaksanakan OJL 3, yaitu berbagi jurus 3 dan 4. Pada hari ini saya sudah menyampaikan materi tentang jurus 3 itu tentang resiliensi dan
bagaimana cara menumbuhkan growth mindset dengan dengan strategi burger. Lalu saya juga menerangkan tentang jaga konsistensi, tentang membangun kebiasaan positif pada siswa. Jadi pada hari ini saya sudah melaksanakan itu bersama rekan sejawat. Nah kebetulan di samping saya ini ada rekan sejawat saya dari UPT SMP Negeri 3 Jatirogo. Juga beliau ini mengajar prakarya dan mapel IPA. Beliau ini juga aktif di kepengurusan musyawarah guru kabupaten di mata pelajaran IPA. Hari ini beliau sudah mengikuti kegiatan berbagi praktik baik saya bersama rekan sejawat. Mungkin Bu Yeti bisa menyampaikan testimoninya, bagaimana perasaannya, atau mungkin hari ini Bu Yeti itu sudah memperoleh apa yang dirasakan setelah mengikuti berbagai praktek baik hari ini. Baik, terima kasih Bu Dina. Alhamdulillah hari ini saya sudah mengikuti praktek baik atau berbagi praktek baik yang dilakukan oleh Bu Dina dan menjelaskan beberapa hal, yaitu tadi ada daya lenting atau resiliensi. Dari adanya daya lenting atau resiliensi itu adalah penting bagi dunia pendidikan, terutamanya pada kasus-kasus seperti kasus bullying, tentang daya juang anak supaya tidak menyerah ketika dia mendapat perlakuan bullying dari teman-temannya. Kemudian anak-anak yang memiliki rasa putus asa, kemudian growth mindset yang lalu pada jurus 4, anak-anak juga diajak membangun kebiasaan positif secara untuk menjaga kebiasaan positif yang dilakukan agar berlangsung secara berkesinambungan. Kemudian menumbuhkan motivasi anak dalam jangka panjang. Semoga ke depan UPT SMP Negeri 3 Jatirogo bisa lebih baik dengan adanya berbagi praktek baik ini. Terima kasih Bu Yeti atas testimoninya, semoga bermanfaat untuk saya ke depannya dalam menerapkan jurus 3 dan 4 di sekolah kita ini. Terima kasih. Sama-sama. Saya Budina Maya Anggreni dari UPT SMP Negeri 3 Jatirogo. Hari ini saya sudah melaksanakan OJL 3, yaitu berbagi jurus 3 dan 4. Pada hari ini saya sudah menyampaikan materi tentang jurus 3 itu tentang resiliensi dan bagaimana cara menumbuhkan growth mindset dengan dengan strategi burger. Lalu saya juga menerangkan tentang jaga konsistensi, tentang membangun kebiasaan positif pada siswa. Jadi pada hari ini saya sudah melaksanakan itu bersama rekan sejawat. Nah kebetulan di samping saya ini ada rekan sejawat saya dari UPT SMP Negeri 3 Jatirogo. Juga beliau ini mengajar prakarya dan mapel IPA. Beliau ini juga aktif di kepengurusan musyawarah guru kabupaten di mata pelajaran IPA. Hari ini beliau sudah mengikuti kegiatan berbagi praktik baik saya bersama rekan sejawat. Mungkin Bu Yeti bisa menyampaikan testimoninya, bagaimana perasaannya, atau mungkin hari ini Bu Yeti itu sudah memperoleh apa yang dirasakan setelah mengikuti berbagai praktek baik hari ini. Baik, terima kasih Bu Dina. Alhamdulillah hari ini saya sudah mengikuti praktek baik atau berbagi praktek baik yang dilakukan oleh Bu Dina dan menjelaskan beberapa hal, yaitu tadi ada daya lenting atau resiliensi. Dari adanya daya lenting atau resiliensi itu adalah
penting bagi dunia pendidikan, terutamanya pada kasus-kasus seperti kasus bullying, tentang daya juang anak supaya tidak menyerah ketika dia mendapat perlakuan bullying dari teman-temannya. Kemudian anak-anak yang memiliki rasa putus asa, kemudian growth mindset yang lalu pada jurus 4, anak-anak juga diajak membangun kebiasaan positif secara untuk menjaga kebiasaan positif yang dilakukan agar berlangsung secara berkesinambungan. Kemudian menumbuhkan motivasi anak dalam jangka panjang. Semoga ke depan UPT SMP Negeri 3 Jatirogo bisa lebih baik dengan adanya berbagi praktek baik ini. Terima kasih Bu Yerti atas testimoninya, semoga bermanfaat untuk saya ke depannya dalam menerapkan jurus 3 dan 4 di sekolah kita ini. Terima kasih. Sama-sama.